Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Mutiara Misbah dengan NIM 12120201181, Prodi Pendidikan Keagama Islam, kelas E. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan mengangkat topik pilihan mahasiswa anti radikalisme. Sebelum kepada mahasiswa anti radikalisme ini, seperti yang kita tahu bahwa radikalisme ini bukan sesuatu yang baru atau hal tabu lagi ya di telinga kita gitu ya. Sudah banyak terjadi dan banyak paham-paham yang muncul gitu di kalangan di kalangan masyarakat, khususnya remaja, sebagai pengguna aktif sosial media, yang mana banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia sudah terkontaminasi dengan ideologi radikalisme. Sebagai faktor utama dari penyebab terjadinya aksi terorisme, karena radikalisme ini merupakan selalu keterkaitan dengan terorisme ya, sebagai dengan dalih agama, karena radikalisme atau radikal terorisme merupakan paham atau ideologi yang ingin melakukan suatu perubahan terhadap sistem politik dan sosial dengan cara-cara kekerasan atau ekstrim ya. Tentu hal ini sudah menyalahi aturan dan beberapa penyimpangan karena sudah mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat. Juga ini bukan sesuatu yang baik karena sebagai negara yang demokrasi dan sebagai negara yang mengakui ketujuh agama, tentu radikalisme ini bukan sesuatu yang baik atau sesuatu yang positif gitu ya. Sebagian orang yang berpaham radikalisme ini ingin mengubah Indonesia menjadi negara khilafah. Tentu hal ini selalu dikaitkan dengan agama, yang mana yang menjadi topik utama itu seringkali dikaitkan dengan agama Islam terkhususnya. Nah, sikap radikalisme ini merupakan sikap yang sangat negatif dan tentu mengganggu kenyamanan dan keamanan banyak orang. Bibit dari radikalisme ini sendiri yaitu sikap intoleransi. Yang mana sikap intoleransi ini yaitu sikap yang tidak adanya rasa tenggang rasa terhadap sesama manusia dan adanya egoistik atau hanya ingin mencapai kepuasan pribadi atau suatu kelompok. Intoleransi ini sendiri merupakan orientasi negatif atau penolakan seseorang terhadap hak-hak politik dan sosial dari kelompok yang tidak ia setujui gitu loh. Jadi sikap intoleransi ini sangat amat menjadi faktor utama ya, karena tidak adanya rasa tenggang rasa atau saling menghargai terhadap sesama manusia, dan jelas itu menyalahi aturan atau menimbulkan masalah baru. Bukan hanya radikalisme, tapi beberapa permasalahan lain yang timbul dari sikap intoleransi ini gitu. Terorisme ini tidak terjadi serta-merta begitu saja ya. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan atau penyebab terjadinya terorisme yang kita kenal dengan radikalisme. Namun radikalisme ini bukan sebagai faktor tunggal terjadinya terorisme. Ada beberapa faktor lain atau faktor pendukung yang menjadi faktor utama juga dari terjadinya terorisme ini. Adapun faktor itu adalah kesenjangan sosial, ekonomi, pendidikan, situasi global, dan situasi sosial. Terkait dengan radikalisme di kalangan mahasiswa, ada beberapa pola radikalisme gitu di kalangan mahasiswa ya. Yang pertama, infiltrasi paham radikalisme di kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum terjadi secara sistematis di dunia maya maupun dunia nyata. Kemudian paham ini terjadi melalui pertemuan-pertemuan tertutup yang berisi indoktrinasi kepada mahasiswa baru oleh mahasiswa senior atau alumni yang dilakukan di asrama atau kosan, serta di tempat ibadah dan di ruang publik di area kampus. Walaupun pihak kampus sudah menyadari adanya aktivitas tersebut, namun paham tersebut atau aktivitas tersebut masih terjadi secara sembunyi-sembunyi yang terjadi secara masif di dunia maya gitu.
hasil survei BNPT pada tahun 2020 yang diunggah dalam artikel tanggal 17 Desember 2020 menyebutkan 85% generasi milenial rentan terpapar paham radikalisme. Walaupun secara umum BNPT ini melakukan survei yang bekerja sama dengan Alpara Research menyebutkan bahwa terjadi penurunan yang cukup mengejutkan, bahwa paham radikalisme ini mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 yang bertepatan dengan masa pandemi di tahun 2000, dengan indeks potensi radikalisme di tahun 2019 yang mencapai 38,4%, sedangkan di tahun 2020 yang bertepatan dengan pandemi COVID-19 mengalami penurunan hingga 12,2%. Hal ini tentu menjadi berita atau kabar gembira bagi kita semua bahwa ternyata paham ini sudah mengalami penurunan atau mengalami perubahan yang signifikan untuk kita agar tetap selalu waspada dan tetap selalu mengedukasi diri kita bahwa radikalisme bukan sesuatu yang bagus atau positif. Sebagai mahasiswa yang mana kita belajar dan kita tahu bahwa ciri-ciri atau paham radikalisme ini ternyata sudah menyebar, tentu sebagai mahasiswa yang belajar hal itu harus lebih waspada dan hati-hati menganalisis setiap permasalahan atau setiap paham yang masuk atau setiap obrolan topik yang menjadi pembicaraan menjadi lebih baik lagi gitu. Jangan sampai sebagai mahasiswa yang terpelajar terpengaruhi dengan paham-paham yang jelas kita tahu bahwa itu merupakan suatu penyelewengan atau suatu pelanggaran. Dengan adanya upaya dari pihak kampus atau pihak lembaga pendidikan yang menyediakan mata kuliah atau pelajaran-pelajaran mengenai kenegaraan atau kita sebut dengan pendidikan kewarganegaraan atau dengan nilai-nilai Pancasila, yang mana kita tahu bahwa mata kuliah dari mengenai Pancasila ini adalah pendidikan Pancasila. Hal itu harus kita implementasikan dengan kegiatan kita sehari-hari atau dengan pemikiran kita sehari-hari gitu. Jangan sampai apa yang kita pelajari tidak diimplementasikan dengan baik terhadap hal-hal yang terjadi secara nyata di lapangan. Mungkin dicukupkan sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan yang terdapat dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.